Assalamualaikum. Video ini akan membahas mengenai aplikasi barisan dan deret. Seperti yang kalian pelajari sebelumnya, bahwa aplikasi barisan dan deret itu berkaitan erat dengan beberapa masalah seperti masalah pertumbuhan, masalah peluruhan atau penurunan, bunga tunggal dan bunga majemuk. Sekarang kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan pertumbuhan dulu ya, seperti contoh nomor 1. Jika diketahui jumlah penduduk di suatu daerah pada tahun 1998 berjumlah 2 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan 2,5% per tahun. Berapa jumlah penduduk pada akhir tahun 2010? Berarti ini kita pakai rumus pertumbuhan. MT sama dengan MO dikali 1 plus I pangkat T. Atau bisa juga MN sama dengan MO atau M0 1 ditambah I pangkat N. Bebas gitu ya. Jadi T atau N itu hanya simbol yang menunjukkan waktu gitu ya, lamanya perubahan. Oke. Sekarang kita pakai MT dulu aja. MT sama dengan M0 atau MO dikali 1 plus I pangkat T. M sama dengan M0-nya awalnya 2 juta gitu ya, dikali 1 plus I-nya 2,5%, tingkat pertumbuhannya ini 2,5% pangkat T. Nah, kita cari T-nya itu berarti dari 2010 dikurang 1998 sama dengan 12 tahun. Maka T-nya 12 tahun. Sama dengan 2 juta dikali 1 plus 2,5%, kalau kita jadiin desimal jadinya 0,025 pangkat 12 sama dengan 2 juta dikali 1,025 pangkat 12 sama dengan 2 juta. Nah, 1,025 pangkat 12 kita hitung menggunakan kalkulator. 1,025 pangkat 12 sama dengan, berarti ini 1,3, saya bulletin aja ya, 2 angka di belakang koma jadi 35, berarti sama dengan 2 juta tuh agak dikali 1,35, 2 juta 700. Berarti pada tahun 2010 jumlah penduduknya di daerah tersebut adalah 2.700.000 jiwa. Gitu ya. Jadi dia selama 12 tahun dia bertambah sebesar 700.000 jiwa. Gitu ya. Lanjut soal berikutnya, soal mana yang tentang pertumbuhan. Yang ini nomor 2. Jumlah penduduk suatu kota tiap 10 tahun menjadi 2 kali lipat. Menurut hasil sensus pada tahun 2012, jumlah penduduk kota tersebut adalah 3,2 juta orang. Ini berarti pada tahun 1962, jumlah penduduk kota itu baru mencapai berapa orang, gitu ya. Nah, ini kan I-nya atau rasionya bukan dalam bentuk persen, tapi 2 kali lipat setiap 10 tahun. Maka cara gampangnya kita buat aja 2012 berarti dia 3.200.000 gitu ya. Maka 10 tahun sebelumnya berarti kan 2002 gitu ya. Berarti 2002 dia setengahnya ya dari 3.200.000, karena kan dia 2 kali lipat. Berarti kan kalau sebelumnya dia setengahnya gitu ya. Berarti ini 1.600.000. Kemudian pada tahun 1900 berarti 92 gitu ya. Berarti dia setengahnya lagi. Jadi 800.000.
kemudian 1982, setengahnya lagi jadi 400.000, kemudian 1972 200.000, maka 1962 adalah 100.000. Berarti pada tahun 1962 jumlah penduduknya baru mencapai 100.000 orang. Gitu ya. Jadi semakin naik ke atas setiap tahunnya dia dikali 2 gitu ya, 2 kali lipat. Tapi kalau kita mencarinya dia turun ke bawah, kebalikannya jadi setengah kali. Gitu ya. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 3. Jumlah penderita suatu penyakit langka berkembang sangat pesat menjadi 5% dari jumlah tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2012 tercatat ada 30 orang penderita, maka tentukan perkiraan jumlah penderita pada tahun 2016. Pada soal ini, I-nya itu kan bentuknya persen gitu ya, 5%. Maka kita pakai rumus yang pertama tadi, MT sama dengan MO atau M0 dikali 1 plus I pangkat T. Ya, berarti sama dengan M0-nya kan 30, berarti 30 dalam kurung 1 plus I-nya 5%, berarti 5%. T-nya berarti dari tahun 2016 sampai 2012, berarti T-nya sama dengan 4 tahun gitu ya. Berarti di sini M4, ini T-nya 4. Berarti sama dengan 30 dikali 1 ditambah 5% itu kan 0,05 pangkat 4. Berarti 30 dikali 1,05 pangkat 4. Kita hitung pakai kalkulator lagi seperti tadi begitu ya. 1,05 pangkat 4 sama dengan 1,22 berarti ya, 1,22 berarti sama dengan 1,22 dikali 30, 36,6. Nah, karena ini orang begitu ya, maka kan nggak mungkin orang setengah-setengah gitu ya, 1/6 bagian orang itu semana gitu ya. Maka ini kita ekivalenkan atau kita bulatkan dengan 37. Berarti banyak penderita pada tahun 2016 diperkirakan sebesar 37 orang. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini itu sudah tentang penurunan. Nilai jual sebuah mobil baru sebesar 400 juta. Jika nilai jual mobil ini mengalami penyusutan sebesar 12% per tahun, berapakah nilai jual mobil ini 5 tahun kemudian? Itu ya. Berarti rumusnya MT sama dengan MO dalam kurung 1 dikurang. Kenapa dikurang? Karena dia turun gitu ya, menurun harganya. I pangkat T. Oke. Berarti sama dengan awalnya 400 juta dikali 1 dikurang I-nya 12%. Kita cari T-nya, berarti T-nya sama dengan 5. Ini ya, 5 tahun kemudian. Berarti T-nya 5, berarti di sini M5 sama dengan 400 juta dikali 1 dikurang 12%, berarti 0,12 pangkat 5 sama dengan 400 juta dikali 1 dikurang 0,12, 0,88 pangkat 5 sama dengan 400 juta. Kita cari lagi pakai kalkulator. 0,88 pangkat 5 sama dengan berarti 0,53. Kita pembulatan ya, 0,53. Berarti sama dengan
0,53 dikali 400 juta. Rp212 juta. Jadi, harga nilai jual mobil ini 5 tahun kemudian adalah 212 juta. Lanjut soal berikutnya yang nomor 5. Untuk menyembuhkan beberapa bentuk kanker, para dokter menggunakan iodium radioaktif I131. Waktu paruh I131 adalah 8 hari. Seorang pasien menerima pengobatan 16 MCI. MCI itu adalah milicurie, yaitu satuan untuk mengukur aktivitas radiasi. Berapa banyak I131 yang tertinggal dalam tubuh pasien setelah 32 hari? Gitu ya. Ini sama seperti yang nomor 2, gitu ya. Jadi I-nya itu bukan dalam bentuk persen. Sehingga kita pakai rumusnya MT sama dengan MO dikali setengah pangkat T. Kenapa setengah? Karena dia waktu paruh, artinya dia hilang setengah gitu ya, separuhnya. Maka di sini rasionya adalah 1/2. Kemudian berarti sama dengan awalnya kan dia berapa? 16 ya, 16 MCI kali setengah pangkat T. Nah, T-nya itu karena dia meluruhnya atau berkurang setengahnya setelah 8 hari, sedangkan mau tahu setelah 32 hari gitu ya, berarti T-nya sama dengan 32/8 atau sama dengan 4. Artinya dia akan hilang setengahnya sebanyak 4 kali. 4 kali gitu ya, yaitu di hari ke-8, hari ke berapa lagi? 16, hari ke-24 dan hari ke-32. Berarti ini ada 4 kali dia hilang setengah. Maka T-nya 4. Berarti sama dengan 16 dikali setengah pangkat 4 adalah 1/16. Coret tinggal 1. Berarti setelah 32 hari banyak I131 yang ada dalam tubuh pasien tinggal 1 MCI atau 1 milicurie. Lanjut soal nomor 6. Daya dorong pompa air merek A berkurang sebesar 3% setiap bulannya, sedangkan daya dorong pompa merek B berkurang 2% setiap bulannya. Jika pompa air merek A dapat mengalirkan air 700 liter per menit dan pompa B mengalirkan air 600 liter per menit, tentukan pompa air mana yang harus diganti lebih dulu jika kemampuan daya dorongnya 400 liter per menit, pompa sudah harus diganti. Berarti kita yang A dulu ya, pertanyaan yang A. Oke, berarti kan yang A, ini pompa A, MT sama dengan MO dalam kurung 1 dikurang I pangkat T. Kenapa dikurang? Karena emang berkurang gitu ya, soalnya berkurang. Berarti yang A awalnya 700 liter dikali 1 min I-nya 3%, berarti 3% pangkat T. Nah, dia kan harus diganti kalau sudah 400 liter gitu ya, berarti MT-nya 400 liter. Berarti 400 sama dengan 700, 1 min 3% itu kan berarti 0,03 pangkat T sama dengan 700 0,97 pangkat T. Nah, kira-kira T-nya berapa nih supaya dia 400 atau mendekati 400 gitu ya. Kita cek pakai kalkulator. Berarti 0,97 pangkat, coba kita pangkat 10 gitu ya. Pangkat 10 0,73. Kalau kita kali 700 liter hasilnya 516. Masih jauh dari angka 400. Berarti kita cek lagi. 0,97 pangkat
15 misal. Dikali 700. Tuh sudah mau mendekati 400 ya. Tapi masih ada 443. Kita coba lagi berarti yang lain. 0,97 pangkat 17 dikali 700. Masih 417, berarti jangan 17. 0,97 pangkat 19 mungkin dikali 700. Nah, berarti ketika pangkat 19 dia sudah harus diganti, berarti T-nya 19. Tapi kita coba kalau 18. 0,97 pangkat 18 dikali 700. Oke, berarti ini mendekati ya. Berarti tadi kalau dia T-nya 18, saya tulis dulu ya, 400. Kalau T-nya adalah tadi 18, hasilnya 404. Kalau T-nya 19, hasilnya 392 sekian, begitu ya. Nah, berarti kalau T-nya 18, dia belum harus diganti, karena masih di atas 400, gitu ya. Tapi dia harus diganti ketika T-nya sudah 19, karena artinya ketika T-nya 19, dia kemampuan dorongnya sudah di bawah 400. Berarti untuk pompa A, T-nya sama dengan 19 untuk diganti. Sekarang kita cari yang pompa B. Pompa B, gitu ya. Caranya sama kayak tadi ya. MT sama dengan MO 1 min I pangkat T. Ininya harus 400, berarti minimal MO-nya 600. 1 min 2% sekarang, berarti 0,02 pangkat T sama dengan 600. Berarti di sininya 0,98 pangkat T. Gitu ya. Sekarang kita cari lagi. Oke. Sekarang 0,98 pangkat, coba kita pangkat 19 dulu ya. Kita samain dengan yang A. Dikali 600. Oh, dia masih bisa pangkat 19. Berarti pangkat 20 sekarang. 0,98 pangkat 20 dikali 600. Ternyata masih bisa juga nih pangkat 20 pas 400, sekian. Begitu ya. Sekarang 0,98 pangkat 21 dikali 600. Oke, sudah 392. Berarti kalau untuk pompa B, T-nya itu tadi kalau dia 20, dia masih 400,5 sekian. Kalau 21 sama dengan sudah 392, sekian. Gitu ya. Berarti untuk pompa B, T-nya setelah 20, iya benar ya, T-nya itu setelah 20 bulan untuk diganti. Berarti sekarang pertanyaannya, pompa mana yang harus diganti lebih dahulu? Berarti jawabannya adalah pompa yang A dengan T-nya setelah 19 bulan. Gitu ya. Sekarang pertanyaan yang B. Pada bulan keberapa masing-masing pompa harus diganti? Berarti pertanyaan yang B, pompa A harus diganti pada bulan ke-19. Diganti bulan ke-19. Sedangkan pompa B harus diganti pada bulan ke-21. Begitu ya. Lanjut soal nomor 7. Nanar menabung di sebuah bank dengan setoran awal sebesar 400.000 dengan bunga majemuk sebesar 9% per tahun. Berapa total bunga yang Nandar peroleh pada akhir tahun ke-3? Berarti ini bunga majemuk. Bunga majemuk rumusnya itu sama kayak pertumbuhan, gitu ya. Bunga majemuk
sama seperti fungsi pertumbuhan. Berarti MT sama dengan MO dikali 1 plus I pangkat T. Oke, berarti MO-nya 400. Kemudian 1 plus I-nya bunganya 9%, berarti 9%. T-nya tahun ke-3. Berarti tahun ketiga T-nya 3. Di sini M3 sama dengan 400.000. 1 ditambah 0,09 pangkat 3. 400.000 dikali 1,09 pangkat 3 sama dengan 400.000 dikali, kita hitung lagi pakai kalkulator seperti biasa begitu ya. 1,09 pangkat 3. Nah, ini pakai pembulatan jadi 1,3 sama dengan 1,3 dikali 400.000. 520.000. Nah, berarti total uang Nandar pada tahun ketiga adalah 520.000. Yang ditanya adalah bunganya. Berarti bunga sama dengan 520.000 dikurang 400.000. Uang akhir dikurang uang awal sama dengan 120.000. Gitu ya. Lanjut soal nomor berapa lagi sekarang? Nomor 8. Oke. Siva menabung di bank untung terus sebesar 5 juta dengan suku bunga tunggal sebesar 2% per bulan. Pada saat akan diambil, jumlah tabungan Siva bertambah menjadi 7.400.000. Berapa lama Siva menabung di bank tersebut? Berarti ini sekarang bunga tunggal. Bunga tunggal rumusnya berbeda dengan majemuk. Kalau bunga tunggal berarti MT sama dengan MO dikali 1 plus I dikali T. Berarti T-nya bukan pangkat gitu ya, tapi masuk ke perkalian dengan I. Sama dengan awalnya dia 5 juta, MO-nya 5 juta dikali 1 ditambah I-nya 2%. 2% berarti 0,02 dikali T-nya ditanya gitu ya, berapa lama, berarti T-nya ditanya nih. Sekarang berarti MT-nya diketahui 7.400.000. Berarti 7.400.000 sama dengan 5 juta dikali 1 ditambah 0,02 T. Sekarang ini kiri kanan saya ilangin 3, nolnya 3, ilangin lagi 2, ilangin lagi 2 gitu ya. Jadinya 74 sama dengan 50 dikali 1 plus 0,02 T. Kemudian semua dibagi 50 atau 50 ini pindah ke sini. Jadi dibagi, jadinya 74 per 50 sama dengan 1 plus 0,02 T. 74 dibagi 50 berapa tuh? Kalkulator aja ya. 74 dibagi 50 1,48 sama dengan 1 plus 0,02 T. Satunya pindah jadi 1,48 kurang 1 sama dengan 0,02 T. Kemudian 0,48 sama dengan 0,02 T. Maka T sama dengan 0,48 dibagi 0,02. Dibagi 0,02 sama dengan 24. Gitu ya. Karena ini bunganya per bulan, maka di sini satunya juga bulan. Jadi T itu sama dengan 24 bulan atau sama dengan 2 tahun. Gitu ya. Jadi Siva menabung di bank tersebut sudah selama 2 tahun.
Lanjut soal nomor 9. Mungkin ini soal terakhir begitu ya. Pak Ali menabung 1 juta di suatu bank dengan bunga tunggal 4% per tahun. Kemudian Pak Budi juga menabung 1 juta di bank yang sama, tapi bunganya bunga majemuk. Setelah 5 tahun, tabungan siapakah yang lebih banyak? Berarti ini Pak Ali, kita buat tunggal begitu ya, bunganya. Kemudian ini Pak Budi. Pak Budi bunganya majemuk. Sekarang kita hitung Pak Ali dulu. MT sama dengan 1 juta, berarti kan uang awalnya ya pakai rumus bunga tunggal 1 ditambah 4%, I-nya berarti 0,04 dikali lamanya waktunya 5 tahun. Berarti sama dengan 1 juta dikali 1 plus 0,2 sama dengan 1 juta dikali 1,2 sama dengan 1.200.000. Sekarang kita hitung yang uangnya Pak Budi. Pakainya bunga majemuk. Berarti 1 juta dikali 1 plus I-nya sama 0,04. Tapi sekarang dipangkatkan dengan T atau 5 gitu ya. Sama dengan 1 juta dikali 1,04 pangkat 5 sama dengan 1 juta dikali 1,04 pangkat 5. Kita pakai kalkulator. 1,04 pangkat 5. 1,22. Kita pakai pembulatan ya. 1,22 sama dengan berarti 1.220.000. Ini uang Pak Budi. Sekarang tabungan siapakah yang lebih banyak? Berarti tabungan Pak Budi gitu ya. Berarti untung mana? Bunga tunggal sama bunga majemuk gitu ya. Berarti untung bunga majemuk gitu ya. Berarti ini tabungan siapa yang lebih banyak? Ini Pak Budi jawabannya. Sekian video pembahasan tentang soal-soal yang berkaitan dengan barisan dan deret gitu ya. Kalian bisa cari soal-soal lain di sumber lain begitu ya, banyak di internet ataupun di buku-buku yang lain. Silakan dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.